Hai, jadi beberapa waktu yang lalu sebelum corona sama karantina ini, gue baru aja dari Surabaya. Nah, langsung aja, check it out. Hari ini hari Jumat malam, gue lagi di Gambir. Jadi ceritanya, gue mau ke Surabaya abis ini. Tapi karena gue nggak pernah naik kereta, akhirnya gue sekali nyobain naik kereta. Tapi karena tadi pagi gue masih ada kelas, akhirnya gue pilih tiketnya malam. Jadi kenapa gue ke Surabaya? Gue ke Surabaya, besok itu ada saudara gue yang nikah. Selain itu tadi gue udah masuk sebenarnya ke daerah keberangkatan, tapi terlalu berisik. Akhirnya gue keluar buat ngomong-ngomong sedikit. Terus ya udah, ini gue lagi muter-muter aja dikit. Lihat-lihat. Tapi di luar cuma ada kayak parkiran sama minimarket gitu, jadi nggak ada yang terlalu bisa dilihat sih. Terus ya udah, gue masuk lagi. Gue baru pertama kali ke stasiun Gambir. Sebelumnya kalau soal kereta, gue pernah ke stasiun di Surabaya. Tapi kalau dari Jakarta, gue baru kali ini. Gue baru tahu ternyata stasiun apa ya sebenarnya lebih bagus dari bayangan gue. Lebih rapi dan lebih bersih. Cuma sayangnya panas aja sih. Karena emang ini semi terbuka dan nggak ada AC-nya. Paling ada cuma kipas angin doang. Not bad. Ini emang rame banget sih. Gue nggak tahu emang biasanya stasiun kereta emang seramai ini atau gimana. Di situ ada Enci sama nyokap gue lagi istirahat. Ya nggak dipeduliin karena gue nggak ada kursi, kerjaan gue jaga barang. Nah, keretanya ini kan malam, terus makan waktu perjalanannya tuh sekitar 10-11 jam. Jadi kita sampai di Surabaya tuh kayak udah kebesokan harinya gitu. Nah, karena kita sampai di Surabayanya itu agak telat, jadi kita dari stasiun langsung ke persepsi nikahan saudara gue di kayak semacam katedral gitu pagi-pagi. Baru dari situ kita langsung ke hotel. Oke, sekarang gue lagi di Hotel Mercure Surabaya. Jadi ceritanya tadi pagi itu gue sampai Surabaya sekitar jam 5 pagi. Terus dari situ gue langsung ke rumah oma gue. Dari rumah oma gue ke gereja buat ikut resepsi pernikahan saudara gue. Nah, dari gereja itu gue langsung ke Hotel Mercure ini. Terus gue mau cerita dikit soal yang di kereta tadi. Keretanya sih ternyata lumayan enak. Udah, aman? Ya, aman. Setrikaannya tuh gimana? Oh, di sini. Ya. Ya. Set. Ya. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Housekeeping yang baik. Oke. Ini kedua kali gue naik kereta. Pertama kali itu waktu itu gue dari Surabaya ke Banyuwangi. Tapi gue lumayan suka karena legroom antar kursinya itu lumayan besar, lebih besar daripada pesawat. Tapi yang gue nggak suka paling satu kebersihannya. Kebersihannya masih lumayan minim. Dua, AC-nya, karena AC-nya tuh naik turun gitu, kadang dingin, kadang panas. Tapi overall good job KRL Indonesia. Thumbs up. Jadi di Mercury ini kamar sih nggak terlalu besar, tapi menurut gue cukup comfortable. Ada minibar di sini. Ini gue lagi ngecas powerbank. Nah, tadi gue sampai resepsionis, dia bilang katanya di dalam minibar ini, di dalam kulkasnya itu gratis. Gue bisa ngambil apa aja. Pas gue buka,
Super keju sebiji. Yang gue tahu biasa di dalam minibar, di dalam kulkas itu ada banyak. Pas tadi dia bilang di dalam minibar itu gratis, gue excited. Pas gue buka cuma dapet ini. Nggak sih, sebenarnya gue dapet 2. Cuma tadi udah gue makan, udah gue habisin karena gue gregetan. Akhirnya ya cuma dapet 1. Ini kamar mandinya. Gue kira tadi gue belum nyalain lampu, ternyata emang rada gelap. Tapi ya not bad sih. Yang ngeselin, gue baru nyadar barusan, ternyata dari tadi kabel mic gue gak kecolok. Jadi sorry kalau audionya tadi kurang bagus. Ini mic-nya baru gue colok. Untungnya nggak terlalu berisik di sini. Tadi gue masuk kamar ini, hal pertama yang gue lakuin kalau gue masuk kamar hotel adalah ngebuka kordennya. Tapi tadi pas gue buka kordennya, yang pertama kali gue lihat tembok hijau di sebelah sini. Aduh, terang banget. Gue pertama kali buka kordennya, ada tembok hijau doang. Buka jendela yang ada tembok doang. Yaudah, abis ini gue mau siap-siap dulu karena nanti jam 5 itu gue udah harus standby. Sekarang udah jam 3, abis ini gue mau pesan makanan dulu, mau ngemil karena gue lapar. Belum makan dari tadi pagi, terus gue mau siap-siap. Jadi sekarang udah mau jam 5, gue udah harus turun karena harus siap-siap di bawah karena gue harus tugas buat terima tamu. Jadi kemungkinan gue gak bakal bawa kamera, gue gak tahu gue bisa ngambil footage atau enggak sama pestanya. Tapi kalau seandainya bisa, gue bakal ngambil footage tapi gak janji. Malamnya pas wedding party, di situ posisi gue rada ribet karena gue harus bantu nerima tamu. Jadi kameranya gue tinggal di kamar, tapi kurang lebih wedding partinya sih kayak gini. Setelah acara selesai, kita langsung balik ke kamar buat istirahat, terus langsung on to the next day. Gue sekarang lagi ada di Galaxy Mall Surabaya. Ceritanya gue mau ketemu sama temen gue hari ini. Tapi karena malam ini gue udah flight, jadi gue janjian sama dia dari pagi. Dan sekarang ini mallnya baru bener-bener buka, masih sepi banget tuh, masih beres-beres. Masih ada setengah jam sampai teman gue datang. Gue lagi muter-muter aja cari tempat duduk buat nunggu dia. Tapi dari tadi gue masih belum kepikiran mau nunggu di mana. Nggak tahu sih, kayaknya mau cari minum aja, nggak tahu kayak boba gitu. Nggak tahu, we'll see. Gue demen banget kalau datang ke mall pagi-pagi kayak gini masih sepi gitu. Suasananya jadi berasa adem. Apalagi ini agak semi terbuka dikit. Jadinya harusnya rada panas tapi kayak menurut gue gara-gara sepi lebih berasa adem gitu auranya. Buset. Sabar. Lama sekali ya. Sorry. 2,5 Bawa jam. ginian loh. Sengaja, coy, ini gue buat ngerekam dulu. Lah, ngapain? Gak apa. Lah, Nggak ada konten Bego. Datang juga akhirnya dia. Nah, di hari itu gue emang gak ada agenda kegiatan spesifik karena emang tujuan gue buat ketemu si Kevin ya buat ngobrol-ngobrol aja. Ini apa, Vin? Kalau ketemu Nyari apa lo? nyari apa namanya outer, Outer? Jaket-jaket gitu? paling di Pull&Bear ada. Zara? Ya nggak Zara sih pak, mohon maaf. Terus mau tak buang pet, gak kuat. Buang aja lah. Pet buka mulut pet. Mau mata dulu. Lu inget gak? Dari pertama kali lu ketemu gua sampai terakhir yang gua ke Surabaya tahun 2 tahun yang lalu, gua kan sering pakai topi. Nah. Sekarang kenapa gua nggak pakai topi lagi? Wah. Topinya Kalian bego. hilang. Kalau emang punya satu doang, Gua punya 2. tapi Dua-duanya ketinggalan di Jepang. ya bego. Ada orang bunuh diri di game 3. Sumpah. Sumpah. Di game Di 3. game 3 kemarin. Iya. Jadi kayak udah orang yang lewat pun ya kayak udah ada yang meninggal. Sumpah itu beneran loncat. Loncat bunuh diri. Serem sih. Tapi gue mau nanya deh, lu kalau mau Surabaya, Itu semakin gede mallnya semakin diseriin ya. Semakin kayak ada TP1, 2, 3, 4, TP1 sampai 11 kan? 3. Terus
PTC juga kan? PTC sih nggak ada. Oh, nggak ya? Cuman dari Pakuan Mall lama sama Pakuan Mall baru PTC. Masalahnya Jakarta nggak ada begitu, Cok. Nggak ada ya? Ini game satu game gitu. Mungkin karena ada lahan ya. Kayak East Coast pun sama, jadi ada East Coast 1 sama East Coast 2 di belakang itu. Soalnya mungkin karena mereka ada lahan, jadi ya udahlah orang namanya juga satu daerah, satu tempat dan juga dengan ngapain ganti nama kan orang-orang juga udah kenalnya dengan nama yang lama. Jadi kasih aja series kan biar orang pun lihat seperti wah keren ya tambah punya banyak aset. Iya. Udah beda lu ngeberi branding lagi dengan nama yang baru kan dari Tunjungan Plaza terus berubah jadi kayak contoh ya hardware. Hardware mall apaan? Jadi kan daripada tambah ribet nge-rebranding lebih baik yang lama orang sama aja tujuannya kan buat nyari duit. Gitu. Lu tahu CP ya? Central Park. Tahu pernah dengar Jakarta Pusat nggak sih? Iya, di Jakarta. Itu mereka punya lahan, bikin mall baru nyambung. Tapi brandingnya beda lagi. Tolol. Jadi kalau di Jakarta tuh kayak kalau bikin mall baru nggak pernah ada yang pakai angka gitu. Wah, rasanya mereka perlu belajar deh. Nggak tahu deh. Sorry. Wah, parah sih. Ini belajar ke anak ekonomi ke saya. Gimana caranya marketing pemasarannya? Sotoy. Padahal saya akuntansi ngajarin manajemen. Salah bidang. Lu bikin konten menarik apa? Kau ngerti? Aku ada konten menarik. Apa? Gue yang rekamin, lu masuk ke Sephora, lu nyobain. Gak penting. Soalnya akhir-akhir ini banyak yang bikin video, dia masuk Sephora, nyobain. Nggak penting lo ya gimana? Nah, jangan saya lah. Saya nggak bisa. Saya cuma bisa pakai sunblock. Sunblock. Anjir lu ngapain pakai lip balm? Lu gak ngerti Surabaya parasnya kayak gimana, Pet? Lu gak ngerti gimana rasanya bibir lu retak, Pet? Iya, bibir gua nggak pernah kering sih. Iya kan, soalnya dicepokin sama pacar terus. Masuk. Ya gimana, Cok? Gua udah gak ada pacar, Cok. Sedih gua. Makanya di Surabaya itu buat cari pacar. Kemarin, Cok. Gua beli turtleneck, Cok. Aku udah Potongannya- jarang pakai turtleneck. Hah? Jarang pakai turtleneck. Dulu kan lu sering. Nah itu cuman, lagi baru-baru belinya ya. Terus semakin lama, semakin kesini aku menyadari kayak ngapain ya aku pakai turtleneck ya? Panas sih. Aneh juga kalau badan gue bagus, mungkin badan bagus pakai turtleneck itu kayak makin bohong. Lah gua, Cok. Gua baru beli turtleneck kan gara-gara potongannya bagus. And then? Pas gitu di gua. Gua pakai. Dikata kayak orang sakit. Oh, Gua dia lebih cocok kalau kamu kasih buat outernya itu jas, jadi lebih ke semi formal gitu-gitu gak apa-apa. Oh, Biasanya iya. aku buat event MC kan. tapi lo pakai jaket turtleneck, pakai jas. kok jaket turtleneck Oh, biasa kan dia enggak, kan gua modelnya kayak jaket gitu loh, panjang, kayak hoodie gitu. Itu beda dong. Gue pakai dikata kayak orang sakit. Nah itu iya. Tadi gue kan pakai itu. Tadi gue pakai itu seriusan. Ya tapi gue pakai begituan, pakai jas. Oh kurus gue langsung, keringetan terus. Abis. ya? Sauna. Bagus Cok. Gue gambar-gambarin lu mau. Bego. Waktu itu aku beli itu, jaketnya yang ukurannya kecil. Kenapa melar atau gimana? Nggak ngerti, bener nggak? Loh, aku itu literally baru beli loh. Aku Iya. pakai yang kedua kalinya lah, kok gede ya, tambah lebar. Perasaan meskipun dipakai bokap, badannya nggak gede banget. Bokap lu itu. Gede pakai badannya nggak gede. Maksudnya nggak gede yang gimana, bahkan kaosnya lo cukup. Kalau tak pakai, kalau semuanya butuh baju. Malah aku tuh suka nge-mix and matchin baju gitu, kayak tren gitu. Trauma saya waktu SMP dibully pakaian saya jelek, bahwa saya Ya emang lu SMP pakai apa? Lu gak mungkin datang sekolah pakai topi ya? iya kayak hari Sabtu kan jadwalnya kita kayak ekskul ya. Ekskul kan bajunya bebas. Datang pakai sandal Crocs, ada umumnya kan lagi tren kan Crocs. Terus habis itu celana pendek, kaosan datang. Tuh. Vin, pakaianmu kok kayak gitu. Oh, kenapa saya tiap ke GM kayak gini pakaiannya anak-anak? Apa sih kira-kira terlalu nyantai? Kayak terlalu kampung. Enggak, waktu itu zamannya anak-anak SMP itu pakaiannya modelnya sepatu Converse, pants, terus celana panjang jeans sama kaos yang short gitu. Nah, aku yang terang warnanya bahkan gambar-gambar Shinchan, Doraemon. Ya ampun banget. Kan anak SMP kelas 1 Itu kaos tidur pak. Nah, kaos tidur. bukan SMP lu ngapain pakai yang Nggak salah ya, nggak salah. Cuman makin lama tersadarkan emang Dulu gue di komplain culun, sekarang gue di komplain kalau kemana-mana nyantai banget. Emang sih. enggak sih berubah sih emang. Jujur ya, waktu awal ketemu sih waduh aneh sih Pet dirimu. Kayak, ini orang kenapa sih? Emang gue pakai apa? Gue perasaan ketemu lu cuma pakai hoodie, celana panjang. Topinya sih yang aneh. Ini orang Oh iya, ngapain topinya. sih pakai topi terus.
Ya soalnya rambut gue Gue kirain gundul anjing, biar gue tarik. rambut gue Udah akhirnya lama-lama, kok rajin olahraga tiba-tiba badannya bagus wah nih orang. Terus tiba-tiba punya pacar, kaget nggak? jahat anjir. Jahat anjir. Loh, kan aku jujur, Bet. Nggak salah sih, Iya, nggak salah. Jadi teman itu lebih baik jujur apa adanya, membuat temannya itu bisa terbangun. Kan? Iya, amin amin. Daripada, wah kayak itu kan nih cewek. Oh cantik, enggak lah cantikan kamu, enggak cantikan kamu, enggak lah cantikan kamu. Gitu ya terus sampai akhirnya. Setelah jalan agak lama, kita akhirnya makan di semacam kayak food court kecil gitu. Baru gue sama Kevin sama-sama cabut. Mbak, loh orangnya nggak ada. Orangnya? Pakai kantong plastik? Nggak usah. Ini ya. Makasih. Tusukannya mana ya? Makasih ya, Mbak. Makasih. Yuk, coba. Wih. Udah lu nunggu luar. Ya udah bye Pin. Oh iya, bye. Thank you ya. Thank you, see you. Jalan Bye-bye. setan, yuk. Stay safe. Sekarang gue udah balik sendiri. Dia udah si Kevin udah cabut, dia mau ketemuan sama nyokapnya. Jadi gue mau nyari kopi lagi, paling habis ini sambil ngerjain tugas. Capek, liburan masih ngerjain tugas. Emang kehidupan anak kampus pusing. Dari Galaxy Mall, gue ke rumah oma gue untuk ambil koper. Karena paginya itu setelah check out dari hotel, kita titipin barang-barang kita di rumah oma gue dulu. Setelah itu, malamnya kita baru ke airport. Oke, bentar lagi udah mau berangkat. Ini sekarang lagi di rumah oma gue. Ini lagi beres-beres karena bentar lagi udah mau berangkat ke airport. Masih ada sekitar 15 menit lagi. Taksinya udah datang. Ini tinggal masukin barang-barang ke dalam tas. KTP-nya dibantu? Oh iya. Terima kasih. Ya, makasih ya. 25 jangan. Ya kurang lebih itu aja kegiatan gue selama di Surabaya. Emang nggak terlalu banyak sih, karena emang pas kemarin juga gue masih sibuk karena skripsi kan. Yaudah, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nama gue Patrick Yang, and don't forget, always be new.